Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapat hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkapkan 3 macam akhlak yang buruk yang diuraikan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Salah satu, la yanzurullaha ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Rajulun kana lahu fadlum ma'im bil tariqi faman'ahu midibnis sabil. Wa rajulun baya'a imamahu la yubayi'uhu awla lidunya fa in a'tahu minha radiya wa illam yu'tihi minha sakhita wa rajulun aqamu sil'atahu ba'dal as riwahul Bukhari wa Muslim, yang artinya 3 macam manusia yang tidak dipedulikan Allah pada hari kiamat, bahkan mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pertama, orang-orang yang mempunyai persediaan air minum di tengah jalan tetapi tidak diberikan kepada musafir yang kehausan. Yang kedua, orang-orang yang loyal kepada penguasa dengan motif-motif duniawi. Jika kehendaknya dipenuhi, dia ridho dan taat, tetapi kalau kemauannya ditolak, dia membangkang. Yang ketiga, orang-orang yang menyebut-nyebut nama Allah untuk kepentingan penipuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3 sifat yang dibenci Allah digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang yang tidak mempunyai rasa sosial, orang yang mempunyai loyalitas palsu, dan orang yang menipu dengan nama Allah. Mari kita uraikan hal tersebut secara singkat. Yang pertama, sifat buruk yang menyangkut sikap hidup dalam mempergunakan nikmat Allah. Nikmat yang dimaksud di sini ialah nikmat air. Allah mencurahkan air dari langit, dari puncak gunung mengalir air sungai melalui daerah-daerah dataran. Di lembah yang rendah ditemui mata air dan sebagainya. Fungsi air yang sangat penting adalah untuk minuman. Tanpa air, manusia tidak bisa hidup. Pada waktu timbul sebuah peperangan, maka air minum itu merupakan bahan yang pokok. Bahkan ada kalanya lebih penting dari pelor. Pasukan yang tidak mempunyai persediaan air minum, walaupun bagaimana lengkapnya persenjataan, tidak mungkin dapat bertahan lama dan pastilah akhirnya akan mengalami kekalahan. Air merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang merata, tidaklah masuk monopoli atau golongan. Oleh sebab itu, manusia yang kebetulan mempunyai persediaan air tidaklah seharusnya memandang sumber air itu adalah miliknya sendiri. Tidaklah salahnya ia berlaku bakhil memberikan air itu kepada orang yang membutuhkan. Hanyalah dalam suatu keadaan, yaitu karena peperangan yang berkecamuk, boleh menahan untuk tidak memberikan air itu kepada pihak musuh. Tetapi dalam zaman normal walaupun terhadap lawan, haruslah diberikan air itu kepada orang-orang yang membutuhkan, agar dia jangan mati kehausan. Pada hadis tadi diterangkan bahwa Allah mencela seseorang yang tidak suka memberikan air minum kepada seorang musafir yang kehausan, padahal padanya ada persediaan air itu. Tindakan yang demikian itu adalah suatu perbuatan yang tak mengenal peri kemanusiaan.
tidak mempunyai rasa sosial, jangankan terhadap manusia, terhadap hewan pun yang kehausan juga harus diberi minum. Seperti yang dilukiskan dalam suatu hadis Rasulullah SAW, tatkala seorang laki-laki memberikan air minum kepada seekor anjing yang di tengah kehausan di padang pasir. Rasulullah SAW mengungkapkan contoh tentang air minum itu hanyalah sebuah perumpamaan. Yang dimaksud adalah mengenai semua kebutuhan dalam sektor antar hubungan manusia dalam kehidupan ini. Seorang mukmin haruslah meringankan penderitaan yang dialami oleh manusia lainnya, memberikan obat kepada yang diserang penyakit, memberikan makanan kepada orang miskin dan melarat, lebih-lebih kepada orang yang membutuhkan pertolongan itu berada di sekitar kita, seperti keluarga, tetangga, sekampung, dan lain-lain. Sikap bakhil dan kikir terutama dalam situasi yang sedang dibutuhkan, sedangkan dia mampu atau ada persediaan yang lebih, adalah sesuatu perbuatan yang zalim, penganiayaan. Mental yang demikian tidak mempunyai rasa sosial adalah suatu sikap jiwa yang amat tercela oleh ajaran Islam. Yang kedua, yaitu orang-orang yang kelihatan bersikap setia, mempunyai loyalitas kepada atasannya, kepada raja, kepada kepala pemerintah, dan kepada pimpinan yang lainnya. Tetapi, loyalitasnya itu bergantung kepada kepentingan yang bersifat pribadi, atau vested interest kata orang sekarang. Orang yang demikian pandai mengangkat telur atau mengambil muka, memberikan sanjungan dan pujian kalau keinginannya dipenuhi. Maka dia menjadi orang yang sangat patuh. Akan tetapi apabila keinginannya tidak dipenuhi, maka dia membangkang bahkan menjadi lawan. Orang yang demikian mempunyai watak budak. Belum dipanggil sudah datang, tidak disuruh sudah lari, menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Kesetiaan kepada atasannya hanyalah didasarkan kepada benda. Kalau atasannya mengalami kegagalan atau kejatuhan, maka dialah yang lebih dulu menyingkir atau menyelamatkan dirinya cepat-cepat. Mencaci dan memaki atasannya yang dahulu disanjung-sanjung. Kesetiaannya itu rupanya hanyalah sebuah loyalitas palsu. Mentalitas orang yang demikian berdasarkan segala sesuatu kepada kepentingan pribadinya sendiri. Sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in u'tu minha radu wa illam ya'tu minha idzahum yaskhutun. Yang artinya, kalau kepada mereka diberikan sesuatu kepentingan, mereka bersenang hati, tapi kalau mereka tidak diberi, maka mereka akan marah. Quran Surat At-Taubah ayat 58. Yang ketiga, ialah orang yang menyebut-nyebut nama Allah supaya orang lain menaruh kepercayaan kepadanya. Seperti seorang saudagar yang membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dagangnya. Umpamanya, dia mengatakan, sungguh saya jual rugi, modal saya sekian dan Allah menjadi saksinya. Adapun orang yang dengan mudah mengucapkan demi Allah untuk meyakinkan pembelinya, atau menumbuhkan kepercayaan orang terhadap sesuatu keterangan yang diberikannya, sikap yang demikian itu termasuk ke dalam kategori penipuan. Sumpah atau menyebut-nyebut nama Allah ada ketentuan-ketentuan khusus di mana kitab Allah mengucapkan atau memakainya. Islam mengajarkan supaya dihindarkan mengucapkan sumpah kalau tidak dalam keadaan yang sangat diperlukan. Umpamanya, bagi seorang yang menjadi saksi mengenai suatu perkara di pengadilan. Orang yang terlalu gampang membawa-bawa nama Allah atau terlalu mudah mengucapkan sumpah dalam suatu urusan, kelak akan mengalami akibatnya. Seperti yang dilukiskan dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqalahum fil akhirati wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya mereka yang memberi
benda sedikit dengan menggunakan perjanjian atas nama Allah dan dengan melakukan sumpah adalah orang-orang yang tidak akan menerima bagian yang abadi di akhirat kelak. Allah tidak akan berkata-kata dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan membersihkan dosa mereka dan mereka akan ditimpa azab yang pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 77. Demikianlah 3 sifat buruk yang dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersifat kikir atau asosial terhadap nikmat Allah, mempunyai kesetiaan yang palsu terhadap pemimpin, dan menipu dengan mempergunakan nama Allah. Kita berharap mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari segala macam perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi walakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.